Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, sekarang saya berada di SMA Islam Harunia untuk mengadakan observasi kepada salah satu guru yang berada di SMA Islam Harunia, yaitu Ibu Olin Trisnawati. Kali ini saya akan mengobservasi Ibu Olin dalam kegiatan pembelajaran di kelas 12 pada pembelajaran akuntansi. Baiklah, ikuti kegiatan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Olin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar juga pagi ini? Baik, Bu Olin. Ibu Olin, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu Olin ya sudah meluangkan waktu pada pagi yang cerah ini. Kita dapat bersama untuk berdiskusi mengenai kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama 3 bulan belakangan ini? Dari Juli, Agustus, September, masuk Oktober ini hampir 4 bulan lah ya, tapi hitungan efektif isi 3 bulan. Ya lumayan, dimana anak-anaknya kan beraneka ragam ya Bu Nokia. Ada yang memang antusias, ada yang muka selembut, orang petena, kemudian ada yang ngerjakan, ada yang tidak, itu biasa dalam pembelajaran. Ya, benar ini dikatakan ya, hal-hal tersebut memang lumrah untuk di dalam dunia pendidikan, dalam sekolahan. Terus apakah ada siswa yang menganggap atau kesulitan dalam pelajaran Ibu? Sudah pasti ada. Kalau saya sekarang ini kan mau observasi itu kan di kelas 3 ya. Pas kebetulan itu mata pelajarannya tentang akuntansi. Yang mana bagi mereka ada sebagian yang mengatakan bahwa akuntansi itu sangat sulit, terutama hitungannya itu berupa uang yang jumlahnya seperti ratusan juta, sedangkan mereka ini kan tidak terbiasa, mungkin yang menghitung yang terlalu besar-besar, yang kecil aja susah, apalagi yang besar ya. Nah, seperti itu. Iya, baik Ibu. Apa upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi jikalau seandainya ada murid yang kurang paham atau berkendala dalam materi yang Ibu ajarkan? Ya, sudah pasti yang lebih efektif itu pastinya kita melakukan pengayaan. Ya. Pengayaan itu tidak hanya untuk satu orang fokusnya. Kita ambil secara keseluruhan dalam satu kelas itu sekaligus. Jadi yang mana sudah bisa, mungkin agak-agak kurang bisa juga, dengan adanya pengayaan, pengulangan kembali materi tersebut, setidak-tidaknya mereka mungkin menjadi lebih paham, dan kemudian bagi mereka yang tidak bisa mungkin menjadi lebih bisa. Ya, terima kasih Bu Olin. Apa tindak lanjut Bu Olin nih untuk pembelajaran berikutnya dari permasalahan yang tadi sudah Bu Olin ceritakan? Ya itu tadi, kita tindak lanjutinya melalui pengayaan. Jadi pengayaan itu berarti kan kita pengulangan kembali materi tersebut dengan contoh soal yang sama, kemudian setelah mereka mengerti, kita kemudian mengambil satu soal untuk mereka kerjakan. Kalau menurut pendapat Ibu nih, selama Ibu mengajar 3 bulan belakangan ini, apakah ada kendala pada diri Ibu saat menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, pada murid? Kalau saya itu kendalanya kalau mereka tak mengerti dalam pembelajaran saya ajar, itu gimana supaya mereka bisa mengerti. Mungkin faktor utamanya bagi saya itu jika mereka tidak hadir, kemudian pada saat sesi berikutnya itu kan materinya berkelanjutan ya Bu Nokia. Jadi kalau materinya berkelanjutan itu dia tak hadir di pembelajaran sebelumnya, otomatis dia akan ketinggalan materi yang sebelumnya untuk mengaitkan materi berikutnya. Nah, itu yang agak susah saya gimana gitu cara supaya mereka ini bisa langsung fokus ke sini kemudian tanpa melibatkan materi sebelumnya. Iya, jadi mereka harus fokus dulu ke materi yang belum mereka pahami ya gitu ya Bu ya. Iya. Jadi upaya apa nih? Upaya apa yang Bu Olin lakukan
lakukan untuk mengatasi permasalahan yang udah Bu Olin ceritakan tadi? Yang pertama-tama biasanya saya suruh mereka itu mencatat materinya terlebih dahulu, kemudian contoh soalnya dulu dicatat, kemudian bertanya sama temannya terlebih dahulu. Jikalau udah pasti, kalau mereka bertanya sama temannya, kalau mereka tidak hadir pada pembelajaran sebelumnya, mungkin masih kurang jelas. Jadi itu gunanya adanya pengayaan. Setiap mungkin pengayaan per beberapa orang, atau kemarin kan sebelumnya kan kita ada pengayaan untuk per kelas. Bisa jadi kita pengulangan atau pengayaan itu mungkin untuk beberapa anak aja dengan materi yang sama, mungkin dengan contoh soal yang berbeda. Sangat luar biasa sekali ya. Terkait rencana Bu Olin untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah Ibu paparkan tadi, dan nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk ya Ibu untuk melakukan observasi ketika Ibu mengajar. Yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu ambil pada kegiatan observasi kita? Tujuan pembelajarannya, saya yang pertama mereka harus memahami, mengerti prosedur tentang neraca lajur, kemudian bisa mempraktekkannya secara langsung. Itu yang utama. Ya, terima kasih Bu. Kompetensi atau area pengembangan pada diri siswa apa yang ingin Ibu capai ketika Ibu telah memberikan proses pembelajaran? Diharapkan siswa tersebut mampu memahami, mengerti, dan kemudian serta mempraktikkannya secara langsung, bahwa yang dimaksud dengan neraca lajur itu apa, kemudian pengerjaannya gimana, kemudian bisa. Bagaimana pendapat Ibu selama ini ketika Ibu sudah melakukan proses pembelajaran dengan metode, dengan tujuan, dengan kompetensi, pencapaian yang akan Ibu terapkan? Apakah hal-hal tersebut sudah tercapai ketika Ibu melakukan pembelajaran? Kadang tercapai, kadang tidak. Karena terkadang kan setiap anak itu ada yang tidak berminat ya dalam pembelajaran. Jadi tidak semua anak itu terlalu berminat mempelajari tentang akuntansi, istilah-istilah akuntansinya, kemudian proses pembuatannya. Ada yang tidak sesuai mungkin dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi terkendala mungkin ada beberapa anak yang tidak mampu untuk menerapkan atau mampu menguasai materi tersebut. Masih ada, tetap masih ada. Iya benar. Selanjutnya metode apa nih yang akan Ibu Olin lakukan di kegiatan pembelajaran yang akan nanti saya observasi? Karena dia kaitannya berkelanjutan ya Bu Novia, kita akan menerapkan yang pertama kita diskusi, kemudian yang kedua kita proses tanya jawab, yang ketiga kita mendemonstrasikan tentang materi tersebut, masing-masing maju ke depan satu persatu. Ya baik Bu, menurut Ibu perhatian khusus apa yang harus Ibu lakukan agar pembelajaran dapat maksimal dan menarik untuk peserta didik? Ya itu tadi, mereka supaya aktif itu dengan satu-satunya cara saya berusaha mempraktekannya ke depan atau mendemokannya, contoh soal yang ada satu-satu maju, jadi dengan beragam contoh-contoh tersebut mereka jadi paham. Ya baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya penjelasan Ibu. Apakah saya boleh masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi terhadap Ibu dalam kegiatan pelajaran Ibu Olin? Oh, sangat boleh, sangat memungkinkan, di mana anak kan tahu bahwa Ibu Novi ada kegiatan observasi, mungkin jadi tertantang juga untuk terlibat di dalamnya, kan kita kan tidak tahu juga. Jadi boleh. Ya, terima kasih ya Bu Olin. Seperti yang sudah kita rencanakan, saya akan masuk di kelas Ibu setelah istirahat, yaitu pukul 10, yaitu jam ke-4 dan jam ke-5 ya Bu. Boleh.
Sampai ketemu di kelas ya Bu Olin ya. Terima kasih atas pembicaraannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Olin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Novi. Apa kabarnya Bu Olin? Alhamdulillah baik. Tadi kita udah masuk dalam kelas ya. Iya. Ibu lihat kan seperti anak-anaknya gimana. Iya. Bagaimana perasaan Bu Olin setelah melakukan observasi? Ya alhamdulillah biasa-biasa aja. Apakah ada sedikit kelegaan jadi karena sudah menyampaikan pembelajaran yang sangat luar biasa? Tadi seperti saya lihat Bu Olin itu sangat energik, semangat, terus inovatif, kreatif dalam mengajar sehingga murid yang terlibat aktif. Bagaimana Karena perasaan menurut saya Bu ya, karena kegiatan proses belajar mengajar, karena kegiatan proses belajar mengajar ini kan udah rutin ya Bu ya. Jadi ya, saya anggap biasa. Cuman ada perbedaannya aja, yaitu Bu Novia di dalam kelas mengobservasi anak-anak sekalian. Jadi mungkin terlihat agak-agak gimana dengan anak-anak. Jadi mungkin yang biasanya ada yang teriak-teriak dan sandal gurau dalam kelas. Jadi dengan adanya Bu Novi agak teratur sedikit di kelas. Ya, terima kasih Bu Olin. Bagaimana menurut Bu Olin tentang pembelajaran yang tadi sudah Ibu lakukan? Kalau menurut saya tadi saya agak kaku jadinya ya. Karena di dalam kelas itu ada yang seolah-olah anak itu dipantau, dikasih nilai, jadi tidak agak kaku jadinya. Biasanya kan mereka agak menjerit-jerit kalau maju ke depan, ini Bu, itu Bu, gitu ya. Walaupun mereka salah, gitu biarkan. Tapi agak hari ini agak lumayan teratur, agak sopan, agak tertata lah. Ya, terima kasih ya Bu Olin ya. Menurut Ibu Olin, apakah kompetensi yang ada pada diri Ibu ketika melakukan pembelajaran sudah tercapai? Kompetensi sih menurut saya sudah pasti tercapai karena materi yang saya berikan sesuai dengan kompetisi yang ada di silabus. Untuk kompetensi siswa sendiri, apakah ketika Ibu melakukan pembelajaran tadi, menurut pendapat Ibu, siswa sudah mencapai kompetensi yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya sendiri pribadi ya Bu Novi, saya anggap sudah mencapai. Cuman kan kita harus observasi lagi secara langsung kan anak, ditanya gimana tindak lanjutnya berikutnya, masih banyak yang kurang paham atau gimana, maklum lah kalau di dalam kelas mereka bilang paham ya kan, tapi dalam kenyataannya terkadang ada yang diam ternyata tidak paham, ada yang teriak paham ternyata tidak paham. Jadi itu kita harus tanya lagi mereka, atau melalui soal yang tadi kita berikan itu kan belum dikoreksi ya nanti kita lihat lagi koreksinya banyak benar atau banyak salahnya. Terima kasih ya Bu Olin ya. Bisakah Bu Olin ceritakan sedikit pengalaman Bu Olin ketika melakukan pembelajaran yang tadi saya observasi? Kalau menurut saya tadi yang saya lihat, anak-anak lumayan aktif dalam hal diskusi, dalam hal tanya jawab juga. Kemudian mereka mendemokan ke depan juga lumayan, karena dia setiap anak itu biasanya saya memang beritahu bahwa setiap anak itu ada nilai plusnya, ada nilai tambah untuk mereka saat menjawab, saat bertanya, dan saat berdiskusi. Kalau misalnya saya minta pendapat Bu Olin nih, menurut pendapat Bu Olin berapa kepuasan dari diri Bu Olin setelah Bu Olin melakukan pembelajaran pada siang hari ini? Menurut Bu Olin, tingkat keberhasilan siswa ini berapa poinnya untuk kepuasan Bu Olin? Kalau menurut saya tingkat kepuasan tadi sih hampir 90% lah. Iya. Nah, saya juga melihatnya demikian ya Bu ya, sangat luar biasa tadi ketika pembelajaran Bu Olin berlangsung.
anak-anak semuanya aktif ya Bu ya, terus saat mendemonstrasikan itu wah semangatnya sangat luar biasa, terus diskusinya teratur. Ya, kan ada tidak bilang biasanya kalau diskusi itu mereka saling apa ya, saling canda tawa gitu pura-pura. Sebelumnya saya minta maaf nih Bu Olin, apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya amati ketika Bu Olin melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Oh, sangat boleh Bu Novi, yang namanya observasi kan kita jadi tahu untuk diri kita juga, untuk pengembangan diri kita juga. Kalau tidak ada observasi, kita tidak tahu kekurangan kita, kelemahan kita di mana, kehidupan kita di mana, ya kan? Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Menurut pendapat saya tadi itu sangat luar biasa. Pertama-tama Bu Olin itu menyiapkan mereka dulu, berdoa terlebih dahulu, mengabsen. Selanjutnya Bu Olin menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu pada siang hari ini. Setelah itu metode yang Ibu gunakan juga sangat luar biasa, sehingga anak-anak itu kreatif, semangat untuk berdiskusi, semangat untuk aktif dalam demonstrasi, semangat untuk ketika melakukan sesi tanya jawab itu sangat luar biasa metodenya, sehingga benar ini dikatakan tadi saya juga melihat kalau udah 90% keberhasilan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Terus terakhir sebelum penutupan Ibu juga sudah melakukan umpan balik yang luar biasa, anak-anak sudah diberikan pemantik, terus tadi ketika diskusi kelompok anak-anak juga berdiskusi dengan tenang, dengan baik, terus saat presentasi di depan kelas itu juga sangat luar biasa. Namun ada sedikit yang Ibu terlupakan, yaitu Ibu lupa melakukan asesmen awal. Oh iya, saking lupanya saya. Iya, betul. Iya, Ibu lupa melakukan asesmen awal. Seharusnya Ibu harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu, yaitu Ibu memberikan satu aja pertanyaan untuk seluruh peserta didik. Ibu bisa suruh mereka nulis pakai sticky note, terus setelah itu Ibu baru Ibu baca atau lihat jawaban dari mereka. Iya. Tadi kalau asesmen akhir udah Ibu lakukan tuh, sudah dilakukan. Mungkin ditilaf kali ya Bu ya. Iya, saya yakin sih kalau pembelajarannya sehari-harinya pasti Ibu melakukannya. Ya, jadi dari jangan lupa lagi ya Bu ya, asesmen awal. Ya, Ibu bisa tanyakan mengenai kabar mereka atau bagaimana perasaan mereka hari ini, atau Ibu menanyakan mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan, pengertiannya apa, pendapat mereka saja. Itu saja sih Bu kalau menurut pendapat saya ya Bu ya, maaf ya Bu ya, kita saling berbagi di sini ya Bu ya. Untuk selanjutnya, apa rencana tindak lanjut Bu Olin ke depannya supaya kompetensi Ibu Olin dan kompetensi siswa semakin bertingkat, semakin berkembang? Menurut saya sih berarti ya, setiap anak ini kan tingkat intelijen dan kemampuan berpikirnya berbeda-beda. Jadi yang saya harap supaya saya mampu bisa mencerna kemauan dan keinginan anak itu apa dulu. Jadi itu dulu. Jadi kalau ada anak itu maunya ini Bu, carinya Bu supaya gini-gini, jadi saya ikutkan. Jadi kita harus membaca pola pikir mereka terlebih dahulu. Jadi supaya saya mampu menyampaikan materi, sehingga anak itu bisa mampu sesuai dengan materi kita angkat itu bisa diterima oleh anak-anak. Kemudian bagi anak-anak juga bisa mungkin merasa kalau seandainya saya mampu menyampaikannya dengan rinci, dengan perlahan. Terkadang saya kalau mengajar itu ada kalanya saya itu agak kecepatan karena kita ini kan merasa orang Melayu. Kalau orang Melayu itu kan agak cepat. Jadi kita fungsikan kita yang sekali dijelaskan itu kan anak ngerti. Jadi pola pikir itu kadang-kadang saya harus hilangkan, sehingga anak-anak itu tidak langsung sekali menjelaskan, kadang-kadang belum tentu paham. Jadi itu kemudian memperlambat pola pikir saya dalam berbicara juga. Jadi agak harus dilakukan seperti itu.
Terima kasih ya Bu Olin ya. Terus bagaimana perasaan Bu Olin ketika saya tadi masuk ke kelas mengamati Bu Olin, bagaimana perasaan Bu Olin? Kalau saya sih sudah terbiasa itu mungkin karena kan kita kan ada kegiatan apa namanya, ada lagi biasanya kan ada masuk ke dalam kelas juga gitu kan, bisa datang karena saya standby di sini selama Hara, jadi kadang-kadang cari yang pas jam saya ngajar ada pengawas, ada yang lain berusia, kalau tak mau kita juga maju. Nah di situ kita ada dituntut untuk siap tak siap harus siap. Jadi maju loh, tapi print aja TP-nya, kemudian kita masuk ke kelas. Jadi udah terbiasa. Cuman kalau kita masuk ke dalam kelas itu kan tanpa pengawas atau observasi itu kan berbeda dengan kalau kita secara langsung mengajar dan anak-anak itu pakai kaum dalam kelas sudah terbiasa ya. Tapi kalau seandainya ada observasi, ada pengawas untuk menilai kinerja kita dalam mengajar menggunakan SPP dan sebagainya, itu kan terkadang agak kaku anak-anaknya. Jadi untuk mengeksplor yang tadi anak-anaknya agak kaku juga, semuanya seperti aku sih saya. Jadi anak-anak itu takut, mungkin kalau terlalu berlebihan enak atau malu, mereka terlalu pakai kaum dalam kelas dalam hal menjawab, biasa kan mereka seperti itu. Jadi mungkin agak ada image lah yang dijaga kalau seandainya ada observasi seperti itu masuk kelas. Ya baik, terima kasih ya Bu ya. Pembicaraan kita pasca observasi ini sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Pengalaman Bu Olin, cerita Bu Olin, terus cara pembelajaran yang Bu Olin lakukan itu sungguh luar biasa. Terima kasih ya Bu Olin ya atas waktunya. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk observasi Ibu ketika melakukan pembelajaran, dan kita di sini sama-sama belajar ya Bu ya. Saya pun tidak luput dari kesalahan. Selanjutnya semoga Bu Olin dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada diri Bu Olin, menggali potensi yang ada pada murid siswa, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Olin, sehat-sehat selalu. Amin.